Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfiah Husnah, NPM 20010620006 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, di sini akan melanjutkan materi yang sudah dipelajari kemarin. Untuk materinya yaitu persamaan diferensial linear, persamaan diferensial Bernoulli, dan persamaan diferensial trayektori. Untuk materi pertama yaitu persamaan diferensial linear. Jadi, persamaan diferensial linear itu persamaan diferensial yang didefinisikan oleh polinomial linear pada fungsi yang tidak diketahui turunannya. Jadi, untuk dapat menyelesaikan persamaan diferensial linear itu kita tidak ketahui turunannya. Kemudian, untuk cara menyelesaikannya itu dengan mengalihkan kedua ruas persamaan tersebut dengan faktor integrasi. Faktor integrasi yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk bentuk umum dari persamaan linear, orde pertama yaitu y aksen plus py sama dengan q, dengan p dan q adalah fungsi dari x. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan x kuadrat plus 2y per x. Untuk penyelesaiannya, di sini kita bentuk ke y-aksnya terlebih dahulu untuk mencari p dan q-nya. Nah, dy per dx-nya itu kan sama dengan y-aksen sama dengan, kemudian kita lihat di sini, ini nilai dari x kuadrat plus 2y per x itu sama saja dengan x plus 2x 2 per xy. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, bahwa untuk nilai p-nya itu sudah terlihat di sini nih, 2 per x. Kemudian nilai q-nya itu x. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita bisa pindahkan ruas sesuai dengan ini bentuk umumnya. Jadi y aksen sama dengan min 2 per x, y sama dengan x. Jadi p-nya itu min 2 per x dan q-nya itu x. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke faktor integrasi. Seperti yang sudah dipelajari kemarin ya teman-teman. Jadi faktor integrasi itu E pangkat integral P dx sama dengan E. Kemudian kita masukkan nilai P-nya yaitu min integral 2 per x dx sama dengan, nah integral dari min 2 per x dx itu min 2 ln x. Nah, hasilnya di sini dari min 2 ln x adalah 1 per x kuadrat. Nah, di sini e-nya hilang ya teman-teman karena dia melebur. Jadi dia hilang. Nah, ini kita kalikan juga dengan faktor integrasi yang berpangkat min. Jadi e pangkat min integral p dx sama dengan e min integral p-nya jangan lupa kita masukkan nilai dari min 2 per x dx. Nah, sama seperti tadi bedanya di sini karena min bertemu min jadi hasilnya plus. Jadi di sini e pangkat 2 ln x sama dengan, nah 2 ln x itu sama dengan x pangkat 2. E bertemu dengan ln itu dia melebur jadi hasilnya hanya x pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian yaitu y sama dengan e pangkat min integral p dx dalam kurung integral e pangkat integral p dx dikali dengan q dx plus c. Nah, langsung kita masukkan ya teman-teman. Tadi kan kita sudah mencari nilai dari e pangkat min integral p dx. Nah, itu nilainya x pangkat 2. Lalu di sini kita sudah menemukan nilai dari e integral p dx itu nilainya integral 1 per x pangkat 2 dikali q-nya itu tadi bernilai x dx plus c. Nah, kita cari di sini integral dari 1 per x pangkat 2 itu nilainya di sini 1 per x dx. Oh, maaf teman-teman, ini bukan integralnya. Ini kita selesaikan dulu dari penyelesaian 1 per x pangkat 2 dikali x ini kan nilainya hanya 1 per x dx. Nah, kemudian baru kita integralkan di sini. Integral dari nilai 1 per x dx yaitu ln x plus c. Ini integralnya hilang ya teman-teman.
Nah, hasilnya di sini sudah diketahui. Jadi, solusi umum dari persamaan diferensial adalah Y sama dengan X pangkat 2 dalam kurung ln X plus C. Masuk ke materi yang selanjutnya yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umum persamaan ini yaitu dy per dx plus p dalam kurung xy sama dengan q dalam kurung x y pangkat n. Bentuk persamaan ini pertama kali diperkenalkan oleh Jacob Bernoulli pada tahun 1695. Jadi, dari penemunya sendiri ini kita dapat mengetahui ya teman-teman bahwa persamaan diferensial Bernoulli ini, nama Bernoulli ini dari penemunya sendiri. Persamaan Bernoulli sangat mirip dengan bentuk persamaan diferensial linear orde 1, kecuali luas kanan yang memuat faktor y pangkat n. Jika n sama dengan 1, persamaan diferensial Bernoulli merupakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Jika n sama dengan 0, merupakan persamaan diferensial linier. Nah, untuk cara menyelesaikan persamaan Bernoulli, ya ini ada dua cara. Yang pertama, memisahkan variabel y ke v sehingga nilainya itu v sama dengan y pangkat 1 min n. Untuk cara kedua itu membagi bentuk umum dari dy per dx plus p dalam kurung xy sama dengan q dalam kurung x y pangkat n dengan y pangkat n sehingga nilainya itu berubah menjadi 1 per y pangkat n dy per dx plus p dalam kurung y pangkat 1 min n sama dengan qx. Nah, di sini itu sama aja dengan 1 per 1 min n dv per dx plus p x dalam kurung x v sama dengan q dx. Nah, di mana dz per dx-nya itu 1 min n y pangkat min n dy per dx. Setelah menjadi persamaan diferensial linear, baru kita dapat selesaikan dengan metode faktor integral. Untuk lebih jelasnya masuk ke contoh soal. Di sini ada soal dy per dx min 1 per xy sama dengan xy pangkat 2. Untuk penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu teman-teman. Untuk nilai v sama dengan y1 y pangkat 1 min n. Nah, di sini kan terlihat ya teman-teman. Ada nilainya 2. Nah, n-nya itu 2. Jadi kita masukkan v sama dengan y pangkat 1 min 2. V sama dengan Y 1 min 2 itu hasilnya min 1. Jadi di sini V sama dengan, untuk menghilangkan negatif ini kita bisa ubah menjadi V sama dengan 1 per Y. Kemudian kita bentuk persamaannya ini ke bentuk umum dengan Y pangkat 2. Nah, di sini kan ada 1 per y pangkat 2 dy per dx min 1 per xy per y pangkat 2 sama dengan x y pangkat 2 per y pangkat 2. Ini kenapa seperti ini? Ini dari persamaan awal ini ya teman-teman. Persamaan awal ini kita bagi dengan y pangkat 2. Jadi ini kita bagi menjadi y pangkat 2. Kemudian 1 per xy ini kita bagi dengan y pangkat 2. X y pangkat 2 ini kita bagi dengan y pangkat 2. Nah, nilainya di sini y pangkat min 2 dy per dx min 1 per xy min 1 sama dengan x. Nah, kita misalkan di sini tadi v sama dengan 1 per y. Maka di v per dx sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Nah, yang bingung dengan persamaan ini hasilnya dari bentuk umum tadi ya teman-teman. Di bagian ini kita carinya dari sini kemudian ke sini, di mana dz per dx sama dengan 1 min n y pangkat min n dy per dx. Untuk lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Tadi itu kan 1 per 1
min n dv per dx plus p per x v sama dengan q per x, maaf, q dalam kurung x. Nah, ini nilainya sama dengan ini, di mana dz per dx sama dengan 1 min n y pangkat min n dy per dx. Kenapa di sini menghasilkan ini? Kita langsung masukkan ke rumus yang tadi ya teman-teman. Itu dv per dx sama dengan 1 min n dalam kurung y pangkat min n dy per dx. Nah, ini teman-teman, kalau kita selesaikan, di sini kan nilai n-nya itu 2. Jadi sama dengan 1 min 2 dalam kurung ini. Nah, y, jangan lupa n-nya itu nilainya 2. Jadi y min y pangkat min 2. Nah, di sini dy per dx-nya tetap. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, 1 min 2 itu nilainya adalah min 1. Jadi, min 1 kali dengan y pangkat min 2 itu hasilnya min y pangkat min 2 dy per dx. Nah, ini untuk penyelesaian dari hasil ini ya teman-teman. Sehingga nilai dari ini itu memperoleh min dv per dx min 1 per xv sama dengan x, atau kita dapat pindah ruaskan, jadi yang min itu di x, hasilnya dv per dx plus 1 per xv sama dengan min x. Nah, setelah itu kita masuk ke cara selanjutnya, yaitu mencari faktor integrasi, yaitu dari rumus e pangkat integral px dx. Kita masukkan nilai dari p-nya tadi. P-nya tadi itu nilainya berapa, teman-teman? Kan ini sudah terlihat ya di sini. Ini p, ini x-nya. Jadi untuk nilai p-nya itu 1 per x ini. Jadi e pangkat integral 1 per x dx sama dengan integral 1 per x itu ln x. Nah, e pangkat ln x sama dengan x. Di sini e dengan ln itu melebur, hasilnya hanya x. Nah, setelah itu kemudian kita cari persamaan y-nya dari rumus ini. Tinggal kita masukkan. V sama dengan integral x per, nah, x-nya di sini nilainya x ini ya teman, min x ini. Kita masukkan integral x dalam kurung min x dx per x. Kemudian V sama dengan integral ini dikali ini, jadi x dikali min x, hasilnya min x pangkat 2 dx per x. Nah, kemudian kita selesaikan integral ini, hasilnya menjadi V sama dengan min x pangkat 3 per x per, maaf, V sama dengan min x pangkat 3 per 3 plus c per x. Nah, kita selesaikan di sini, ini dengan yang persamaan ini tuh hasilnya sama ya teman-teman. V sama dengan min x pangkat 3 per 3x plus c per x. Ini hanya kita pisahkan masing-masing penyelesaiannya ini, sama-sama kita
ini ubah menjadi V-nya kan tadi nilainya 1 per Y. Kita ubah di sini. V sama dengan 1 per Y sama dengan min X pangkat 3 per 3X plus C per X. Nah, 1 per Y itu sama aja dengan Y sama dengan 3X per min X pangkat 3 plus C. Ini nilainya sama ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya itu yaitu Y sama dengan 3X per min X pangkat 3 plus C. Untuk materi selanjutnya yaitu persamaan diferensial trayektori. Langsung ke contoh. Tentukan trayektori ortogonal dari rumpun kurva X pangkat 2 plus 2Y. Y pangkat 2 sama dengan lambda. Penyelesaiannya, kita tentukan persamaan diferensial dari rumpun kurva dengan cara mendiferensialkan diperoleh nilainya ini 2X pangkat 2 plus 4Y pangkat 2 sama dengan lambda itu sama dengan 2X pangkat 2 plus 4Y dy per dx sama dengan 0. Untuk yang masih bingung dengan hasil ini, itu hasilnya dari penyelesaian ini teman-teman. Ini kan berasal dari sini tadi. Ini dari X pangkat 2 plus 2Y pangkat 2 sama dengan lambda itu sama dengan Y aksen. Kita lihat di sini teman-teman. Y aksen sama dengan D per dx plus 2 D per dx dalam kurung Y pangkat 2. Nah, kita lihat di sini bahwa Y aksen sama dengan D per dx X pangkat 2. Kalau lihat di sini, itu kan berasal dari X pangkat 2 itu asalnya dari sini ya teman-teman. Ini. Kemudian 2 D per dx Y pangkat 2. Ini ya teman-teman. Kemudian kita selesaikan. Jadi Y aksen sama dengan D per dx. Jadi turunannya terhadap X-nya itu berapa? X pangkat 2 ini nilainya 2X. Kemudian plus 2. 2 dalam kurung 2Y. Nah, sini sudah terlihat ya teman-teman. Y aksen sama dengan 2X plus 2 dikali 2Y. Ini nilainya sama dengan 4Y. Kemudian, sebelum masuk ke sini, itu nilainya seperti ini. 2X plus 4 Y dy per dx. Ini ya teman-teman. Ini penyelesaian dari hasil ini. Sebelumnya itu dari sini. Jadi, pada persamaan diferensial trayektori ortogonal adalah dengan mengganti dy per dx dengan min dx per dy pada kurva tersebut. Ini 2x plus 4y dy per dx. Itu kita ubah. Ini kan dari yang nilainya plus, itu menjadi min. Ini setelah kita lihat di sini, ini kan plus semua, kita ubah menjadi min. Ini plus ini berubah jadi min. Ini juga bernilai
plus diubah ke min atau negatif. Kita selesaikan di sini sama dengan 2x dy min 4y dx sama dengan 0. Dengan faktor integrasinya itu 1 per x y aksen persamaan diferensial tereduksi menjadi, ini langsung kita masukkan ke penyelesaian. Ini faktor integrasinya kita kali dengan samaan ini yang udah kita cari tadi. 1 per xy dalam kurung 2 x dy min 4y dx sama dengan 0. Kita kalikan teman-teman, 1 per xy itu kita kalikan dengan 2 x dy. Kita lihat 1 dikali 2 hasilnya 2, kemudian kita coret aja ini x dengan x, hilangkan teman-teman. Jadi 2 per y dy. Sama seperti ini, untuk 4 ini juga sama. 1 kali 4, jadi kan min 4 per x dx. Nah, ini kan terhadap y kan, y dengan y. Ini sisa, itu sisa. Jadi yang tersisa hanya x. Nilainya di sini min 4 per x dx sama dengan 0. Kemudian kita integralkan, integral 2 per y dy min 4 per x dx sama dengan c. Nilainya dari 2 per y dy itu 2 ln y sama dengan integral dari 4 per x dx itu 4 ln x sama dengan c. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini bisa kita pindah ya teman-teman ke ruas kanan 2 ini, jadi ln y min 2 ln x sama dengan c per 2. Maksudnya di sini ini kita lihat sama-sama kita kalikan dengan, kita bagi dengan 2. Bukan pindah ruas teman, kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 untuk menghilangkan 2 ini hasilnya hanya ln y min 4 bagi 2, yaitu 2 ln x sama dengan c per 2. Nah, kemudian ln y per x pangkat 2 sama dengan ln c bar. Nah, c bar itu nilainya sama dengan e pangkat c per 2. Nah, jadi di sini untuk nilainya itu y per x pangkat 2 sama dengan c bar. Jadi trajektori ortogonalnya adalah y sama dengan x pangkat 2 c bar. Demikian itu tadi penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.